Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Aryanda Tanjung SIKOM MKOMI, dosen pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk bidang pengajaran pada mata kuliah menulis feature dan editorial. Distrik Medan, menulis feature dan editorial merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan menjalani 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan untuk teori dan praktek, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, menginternalisasi nilai, normal, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di masyarakat. CPL 3, menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, mencangkup produk berita jurnalistik berupa feature dan editorial. CPL 4, mampu membangun dan mengembangkan jejaring dengan narasumber, redaksi, dan komunitas jurnalis baik di dalam maupun di luar institusi. CPL 5, mampu melahirkan tulisan yang baik dalam ranah produk berita jurnalistik berupa feature dan editorial. Lalu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam seluruh proses jurnalistik, termasuk pengumpulan informasi, penulisan, penyuntingan, dan penyajian feature maupun editorial dengan tetap memperhatikan agama, moral, dan etika profesional, sehingga karya yang dihasilkan menghormati hak, martabat, dan kepentingan masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, termasuk mampu menganalisis, merancang, dan menghasilkan karya jurnalistik berupa feature dan editorial yang sesuai dengan standar akademik dan profesional. CPMK 3, mahasiswa juga mampu memahami pengertian karakteristik dan jenis-jenis feature serta editorial sehingga dapat merancang dan menghasilkan karya jurnalistik yang sesuai dengan standar akademik, komunikatif, dan etis. CPMK 4, mahasiswa mampu menghasilkan tulisan jurnalistik yang berkualitas, khususnya feature dan editorial, dengan memperhatikan struktur, poin penting, unsur, dan teknik penulisan, sehingga karya yang dihasilkan komunikatif, informatif, dan bertanggung jawab secara profesional. CPMK 5, mampu menguasai dan menerapkan keterampilan dasar menulis produk berita jurnalistik, khususnya feature dan editorial, meliputi kemampuan merancang ide, menyusun kerangka tulisan, menulis draft, serta melakukan revisi sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sementara itu, untuk sub CPMK, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu secara konsisten menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tahapan produk jurnalistik, mulai dari pengumpulan informasi, penulisan, penyuntingan, hingga penyajian feature dan editorial. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis fenomena sosial atau peristiwa aktual, merancang kerangka tulisan, serta menghasilkan karya jurnalistik berupa feature dan editorial yang sesuai dengan standar akademik dan profesional, termasuk memperhatikan struktur bahasa dan etika penulisan. Sub CPMK 3 dan 4, mahasiswa mampu memahami pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis feature serta editorial dengan menerapkan pemahaman tersebut dalam merancang dan menghasilkan karya jurnalistik yang sesuai dengan standar akademik, komunikatif, dan etis. Sub CPMK 5-7, mahasiswa mampu menghasilkan setiap tulisan jurnalistik yang berkualitas, khususnya feature dan editorial, dengan memperhatikan struktur, poin penting, unsur, dan teknik penulisan dengan karya yang dihasilkan secara informatif dan bertanggung jawab. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan belajar sejumlah materi. Yang pertama, pengertian serta karakteristik feature dan editorial, fungsi serta poin dalam feature dan editorial, unsur-unsur feature dan editorial, jenis-jenis feature dan editorial, teknik penulisan feature,
struktur penulisan feature dan editorial, serta praktik penulisan feature dan editorial. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini, masing-masing kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Lalu untuk referensi pada mata kuliah ini, ya ini buku dari Fajar dengan judul Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi. Lalu buku dari Ganitio dengan buku berjudul Merekayasa Fakta Menjadi Berita, Kreatif Menulis Efektif Menggunakan Bahasa Indonesia Jurnalistik. Lalu buku Gunawan Muhammad berjudul Seandainya Saya Wartawan Tempo. Keempat, ada buku dari Rahardi dengan judul Menulis Artikel Opini dan Kolom di Media Massa. Lalu ada buku Muhammad Sarif dengan judul Teknik Menulis Berita dan Feature di Indonesia. Terakhir ada buku Sumandiria dengan judul Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, ya ini Student Center Learning atau SCL. Untuk metode pembelajaran yang digunakan, ya ini case study dan presentasi. Berikut tampilan proses pembelajaran untuk mata kuliah menulis feature dan editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kembali kita membahas tentang mata kuliah menulis feature dan editorial ya. Seperti yang saya bilang di pekan lalu, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dan fungsi feature. Namun sebelum masuk ke karakteristik dan fungsi, sekilas saya ingin membahas tentang apa sebenarnya feature ya. Secara sederhana, feature adalah kaidah salah satu produk jurnalistik yang menggabungkan antara berita, opini, dan yang terpenting adalah mengandung human interest ya. Bagi sebahagian kalangan, feature itu diartikan sebagai karangan khas ya. Apa yang dimaksud dengan karangan khas itu, seperti yang sudah saya bahas di pekan lalu, merupakan berita yang tidak faktual, tapi diolah menjadi sebuah berita yang menarik atau dengan gaya yang menarik. Nah, gaya menarik inilah yang sebenarnya ingin saya tekankan kepada kalian terkait dengan mendeskripsikan sebuah suasana maupun objek yang akan kita liput ya. Seperti kita ketahui bahwa secara bahasa feature berarti adalah menonjolkan atau mengutamakan ya. Menonjolkan atau mengutamakan dalam hal ini adalah objek yang ingin kita liput ya. Sebelum masuk kepada materi lebih dalam, saya ingin bertanya dulu, mungkin ada rekan-rekan mahasiswa di sini yang pernah atau sampai saat ini masih menulis yang namanya diary ya. Menulis itu baik hard news maupun feature ini terkait dengan keseharian atau lebih kepada sering melakukan atau menulis sesuatu gitu ya. Feature dalam bahasa Inggris artinya menonjolkan atau mengutamakan. Nah, mengutamakan di sini adalah objek yang akan kita liput. Ya, nanti kenapa kita menonjolkan itu? Karena salah satu kekuatan feature adalah human interest. Ya, atau nilai kemanusiaan. Ya, kenapa nilai kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang menarik? Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Menurut para ahli ya, saya ingin sedikit menggambarkan atau mengartikan feature menurut dua tokoh ya. Yang pertama ada Daniel R. Williamson dalam bukunya Sudarman mengatakan bahwa feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif yang dirancang terutama untuk menghibur. Nah, subjektif di sini itulah terkait dengan opini ya, terkait dengan opini, tapi subjek tetap berdasarkan fakta. Ya, meskipun memang tadi seperti saya bilang bahwa feature sebagai karangan khas ya bukan merupakan berita yang faktual ya, bukan berita faktual tapi diolah dengan menarik ya, dengan menggambarkan sisi-sisi ya atau hal-hal yang menarik dari sebuah objek yang akan kita liput. Lalu yang kedua, feature itu merupakan sebuah informasi yang human interest. Nah, ini yang menjadi poin penting. Apa human interest? Ada nilai kemanusiaan. Ya, nanti saya ingin kalian di akhir perkuliahan kita menggambarkan
sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang kalian anggap layak untuk diberitakan, tapi dikemas dalam bentuk feature. Nanti ada yang namanya deskripsi sebuah narasi. Ya, itu akan menjadi sebuah kekuatan dalam feature. Ya, mendeskripsikan sesuatu. Lalu selanjutnya, nah ini yang juga penting dalam feature adalah 4 unsur yang nanti akan juga kita bahas secara mendalam di beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama adalah fakta. Berita yang tidak faktual bukan berarti tidak fakta. Faktual di sini maksudnya tidak harus peristiwa itu terjadi saat ini. Lalu yang kedua, opini. Nah, opini ini juga bukan bukan fakta, bukan pendapat penulis, tapi fakta, ya, fakta yang digali, pendapat yang digali dari fakta yang kita temukan di lapangan, gitu. Nah, memang dalam feature ini subjektivitas itu terkesan agak kental. Kenapa? Karena memang apalagi yang misalkan terkait dengan human interest, ya, nilai. Kadang-kadang ada emosional yang sedikit bukan melebih-lebihkan, tapi menggugah hati kita sehingga kita menulisnya itu terkesan agak berlebihan. Tujuannya bukan untuk bukan untuk hal yang buruk, tapi itu lebih kepada motivasi pembaca, untuk membaca bahwasannya orang yang misalkan anak sekolah yang dia mungkin orang tuanya bekerja misalkan sebagai pemulung, tapi dia punya semangat untuk sekolah. Ada, kalau kawan-kawan pernah lewat dari USU, ada bapak-bapak yang dia menggendong balon, ya, menggendong balon, tapi menggunakan tongkat karena kaki sebelah kanannya itu sudah putus, ya, gitu. Itu kalau di beberapa media itu sudah sering dibuat, tapi memang tetap menarik. Yang terakhir ada human interest. Lagi-lagi bicara tentang kemanusiaan itu adalah poin penting dalam sebuah feature. Lalu karakteristik feature, ya. Sifat tulisan feature itu lebih menghibur. Nah, kenapa lebih menghibur? Karena ada unsur sastra nanti di dalam feature. Di ciri khas kedua, ditulis dengan cara fiksi. Fiksi bukan berarti bohong, sekali lagi. Fiksi bukan berarti bohong, tapi kita lebih menggali sesuatu yang lebih menarik dari objek yang ingin kita tuliskan. Seorang penulis feature harus memiliki ketajaman dalam melihat, memandang, ya. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah kekuatan juga dalam feature adalah bagaimana kita mampu untuk melihat dalam sebuah tulisan itu angle apa yang menarik. Foto itu, ya. Nah, kenapa foto juga terkait dengan feature? Nanti ada namanya foto kategori esai. Ada nggak? Ya, itu bercerita, mendeskripsikan. Ya, tapi tetap satu kesatuan. Ya, jadi memang dalam sebuah tulisan maupun foto, angle itu memang menjadi sesuatu nilai jual. Ada yang objeknya sama, tapi pengambilan angle-nya berbeda. Ya, itu juga menghasilkan karya yang berbeda. Ya, mau itu lomba tulis, mau itu lomba foto, itu akan seperti itu. Makanya biasanya kalau dalam lomba nulis misalkan, ya, apalagi ini kan lagi banyak lomba tulis ini ya, nasional, untuk mahasiswa, untuk wartawan. Alangkah baiknya sama seperti feature, kita buat tor dulu nih. Apa yang mau kita liput? Ya, apalagi feature, ya, apalagi feature. Kenapa? Feature itu bukan kayak seperti hard news, gitu ya kan? Jadi apalagi feature, dia membutuhkan pengkayaan informasi, ya. Karena salah satu kekuatan dari feature adalah fakta yang kuat. Oke. Yang selanjutnya, karakteristik feature. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting ya dalam feature. Yang pertama, kreatif. Ya. Apa yang masuk dengan kreatif di sini salah satunya adalah penentuan angle, ya, atau kekuatan lead. Yang tahu lead itu dalam jurnalistik paragraf keberapa? Paragraf pertama. Jadi kalau nanti ditanya, itu leadnya salah, jangan ditanya lead itu di paragraf keberapa. Jadi yang pertama, apa karakteristiknya? Harus kreatif. Ya, saya yakin bahwa anak Stikpi itu memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, kalau bahasa Gen Z itu, saya nggak tahu apakah tepat yang saya katakan.
out of the box. Ya kan? Out of the box. Sama kayak lomba foto, lomba tulis. Jadi ada angle yang itu di luar perkiraan kita. Ada di luar perkiraan kita. Lalu yang kedua subjektif. Nah, subjektif kembali lagi ini bukan berarti tidak fakta, tapi ada sentuhan emosi. Ya, ada sentuhan emosi yang harus kita tuliskan dalam feature kita. Ya. Contoh, cantik itu kan bagi orang relatif ya. Ya. Siapa namanya? Sabita kalau kata ini nah, cantik kan? Cantik. Belum tentu yang lain mungkin manis. Kan beda-beda dia. Itu relatif. Sama subjektif itu seperti itu. Ya, subjektif itu seperti itu. Dia nggak bisa kita ukur. Tapi itu tadi bisa kita lihat dia. Ya. Yang ketiga informatif, itu jelas karena berkaitan dengan fakta. Tentu menghibur, ya, sama seperti fungsi pers, salah satunya apa? Menghibur. Ya, yang kelima awet. Nah, ini yang terakhir, fungsi feature. Ya, yang pertama adalah melengkapi sajian berita langsung atau straight news. Ya, jadi kalau straight news hanya sebatas 5W1H, ya, dan kurang menekankan kepada why dan how. Sementara feature itu menerangkan why dan how. Kenapa dan bagaimana. Contohnya begini analoginya. Kalau kita liputan kebakaran, paling yang familiar kita tulis adalah kenapa sih kebakaran bisa terjadi? Dan dan dari kebakaran itu apa akibatnya? Sementara kalau kita buat feature, kita bisa lihat mungkin ada anak-anak yang harus kehilangan orang tua karena kebakaran itu. Ya. Atau kita bisa melihat misalkan ada orang yang usahanya habis, dia nggak bisa jualan karena kebakaran itu. Ya, jadi kita harus bisa melihat nih apa sisi-sisi yang menarik. Ya, tapi kembali lagi memang acuannya adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Bukan berarti aspek yang lain tidak menarik untuk digali, tapi nilai yang kuat adalah human interest dalam sebuah feature. Lalu yang kedua, memberikan informasi terhadap suatu situasi, keadaan, peristiwa yang terjadi. Kenapa? Poin kedua ini lebih kepada mendeskripsikan sesuatu. Nah, kenapa harus deskripsi? Saya selalu bilang bahwa ketika feature kita dibaca orang dan orang merasa berada dalam tulisan kita itu, berarti tulisan kita berhasil. Karena deskripsi itu atau mendeskripsikan sebuah narasi itu bukan hal yang mudah. Ya. Kemampuan kita dalam mendeskripsikan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah sering berlatih atau sering menulis. Makanya di awal tadi bilang, siapa sering nulis buku diary? Biasanya kalau ada orang sering nulis, ya orang sering nulis, ya mau baik itu hanya sekedar buku diary, dia akan terbiasa. Saya ngajar juga di sekolah, di ekskul, ya baik tingkat SMP maupun SMA. Ketika saya teliti, kenapa dia sulit menulis? Karena dia nggak terbiasa. Yang pertama. Yang kedua, dia nggak sering membaca. Jadi kalau kalian merasa atau kalian bilang saya bisa nulis bang tapi nggak suka baca, itu berarti bohong. Bahwa menulis adalah senjata, sementara membaca adalah amunisinya. Itu ya. Oke. Hari ini materi kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya mau bertanya, apa sih bang perbedaan dari hard news dengan feature? Ini pertanyaan dasar memang. Apa sih yang menjadi perbedaan antara hard news dengan feature? Secara produk, ya sama-sama produk jurnalistik, tapi secara konsep berbeda. Ya, pernah dengar piramida terbalik? Hard news menggunakan konsep itu. Apa arti piramida terbalik? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan argumen terkait apa itu piramida terbalik? Pernah mendengar? Nah ya, tahu maksudnya? Konsep penulisan berita. Iya, maksudnya apa tuh piramida terbalik? Gitu, ya. Dia semakin ke bawah semakin penting. Oh. Semakin ke atas semakin penting. Iya, gitu. Makanya kalau kalian nanti melihat orang baca koran 1 menit, iya memang seperti itu, berarti dia mengerti konsep piramida terbalik. Semakin ke bawah semakin nggak penting, karena memang delete itulah informasi pentingnya. Ya, misalkan kalau kebakaran, kenapa kebakaran?
berapa korban, itu ada di lead. Nggak mungkin orang buat berita hard news kebakaran itu ada di akhir. Berarti dia sebetulnya buat feature tapi nggak pandai. Nah, gitu ya, itu dia. Sementara feature itu tidak. Justru semakin ke bawah, semakin banyak informasi yang kita dapat. Makanya feature itu biasanya panjang, minimal 1000 kata. Ya. Diawali dengan apa? Mendeskripsikan masalah. Selanjutnya, pemaparan fakta-fakta. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, baru kesimpulan. Gitu. Ya. Makanya saya sering itu, nah memang untungnya bagi saya adalah ketika saya menjadi jurnalis, produk jurnalistik pertama yang saya buat adalah feature. Ya, bukan hard news. Jadi ketika saya belajar hard news, ya alhamdulillah lebih mudah. Ya, sementara orang yang dari hard news buat feature, ya, kalau dia tidak biasa mendeskripsikan, ya itu akan cukup sulit. Gitu. Meskipun memang sama-sama itu merupakan produk jurnalistik. Gitu ya, Saudara Iqbal ya? Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya mau nanya Pak, bagaimana cara membuat sebuah tulisan feature itu menjadi menarik dan berkesan? Oke, baik, terima kasih. Dengan Saudari Sarah ya. Ini juga pertanyaan yang menarik ya. Apa sih hal atau unsur-unsur yang membuat sebuah feature itu menarik? Tentu yang pertama adalah angle ya, angle. Pemilihan angle itu sangat penting dalam sebuah tulisan. Ya, tidak hanya di hard news tapi juga di feature. Seperti saya bilang tadi analoginya, orang itu enak dilihat dari mana. Kita harus tahu. Ya. Dan yang kedua adalah lead yang menarik. Ya, biasanya karakteristik orang Indonesia itu kalau nggak ada foto, dia akan baca lead pertama. Kalau dia nggak menarik, dia akan tinggalkan. Ya, dia akan tinggalkan. Bagus nggak kita mendeskripsikan sesuatu di paragraf awal? Kalau tidak, ya apalagi kalau misalkan antara paragraf pertama dengan kedua itu nggak nyambung, udah dia tinggalkan. Sama. Makanya kadang-kadang ada juri itu kalau baca tulisan nggak sampai 1 menit, udah ditinggalkan. Karena itu tadi, ya. Sementara kekuatan dari feature itu adalah mendeskripsikan, ya. Paragraf awal itu adalah menjadi kunci. Ya, yang ketiga apa? Fakta yang kuat. Fakta. Ya, fakta yang kuat. Jadi sebuah feature itu adalah apa? Penyempurnaan dari hard news. Ya, penyempurnaan dari hard news. Jadi kalau ada hal-hal yang belum digali oleh hard news karena mungkin apa namanya kita disuruh cepat, nah feature itu adalah menjadi pelengkapnya. Ya, apa sih yang belum digali dari feature hard news tadi? Kita gali di feature. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah human interest tadi. Unsur itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Gitu ya. Bukan berarti kita mendramatisir sebuah peristiwa atau seseorang harus menangis-nangis, enggak. Gitu. Makanya itu adalah kemampuan kita dalam menganalisis sebuah masalah. Ya. Ini orang, ya, ini ada objek, anggaplah katakanlah anak-anak, ya, punya semangat. Satu lagi nih, saya pernah buat tulisan tentang atlet disabilitas. Awalnya atlet normal, poli, ya, normal poli, tabrakan, pindah ke, nah waktu dia jadi atlet normal, atlet poli, dia nggak berprestasi, down. Kenapa saya tahu? Karena memang saya pernah diajak buat buku dan dia salah satu objek saya. Lalu diajak oleh salah satu organisasi namanya NPC, National Paralympic Committee. Ini kantornya di sebelah teladan. Akhirnya dia mau jadi dari atlet poli waktu normal jadi atlet lari pakai kursi roda. Bayangkan di atlet ini dia bisa dapat 3 emas untuk ajang PON. Ya, ajang PON. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di disabilitas namanya peparnas. Bayangkan di atlet normal yang nggak bisa dapat apa-apa, di sini dapat 3 emas. Dan untuk bonus yang dikasih pemerintah itu sama. Jadi kalau ada atlet normal dapat 100 juta, dia dapat 300 juta karena 1 emas tetap 100 juta. Dan sekarang jadi PNS. Kemarin coba untuk olimpiadenya atlet disabilitas nggak bisa. Nah, apa yang menjadi penting dalam tulisan itu? Perempuan, jangankan kehilangan anggota tubuh, punya jerawat di pipi aja kadang-kadang nggak percaya diri. Nah, itu yang menjadi unsur human interest yang sangat menarik sebenarnya untuk digali. Tapi akhirnya dengan
motivasi dari keluarga, terutama orang tua. Akhirnya dia bersedia untuk pindah organisasi dari KONI ke NPC dan akhirnya berprestasi. Ya, oke. Jadi memang ketika kita bicara bisa menulis feature ini, banyak hal yang bisa kita gali, ya. Banyak hal yang bisa kita gali, dan yang terpenting sekali lagi bahwa ketika kita sudah merasa bisa menulis hard news, cobalah untuk menulis feature. Nanti habis itu baru editorial, dan ya intinya untuk sesuatu yang baik jangan cepat berpuas diri. Baik, terima kasih. Hari ini sekian materi dari saya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah menulis feature dan editorial yang saya ampuh. Semoga deskripsi ini dapat memberikan gambaran terkait kinerja yang saya lakukan selama mengampu mata kuliah menulis feature dan editorial. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan ini, diantaranya Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLIT 1 Wilayah Sumatera Utara, pihak kampus, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan, para rekan sejawat dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.